Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jadi di video kali ini perkenalkan, nama saya Muhammad Alfa Maulana dengan NIM 224111053P, Fakultas Sains Teknologi jurusan Sistem Informasi. Jadi pada video kali ini saya akan memberikan presentasi dari tugas mata kuliah Tata Kelola IT. Untuk judul yang akan saya presentasikan ini adalah mengenai analisis kualitas layanan keamanan air tracking pada PT XYZ Kargo menggunakan COVID 2019. Jadi pada cover ini kita bisa melihat laporan ini dibuat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Tata Kelola IT. Jadi di sini saya sebenarnya 2 orang berkelompok, tapi karena tapi teman saya satunya itu nggak bisa ikut karena mungkin tidak aktif lagi kuliah, jadi saya terpaksa harus mengerjakannya sendirian atau solo gitu. Jadi di sini saya memilih judul yaitu analisis kualitas layanan keamanan air tracking pada PT XYZ Kargo menggunakan domain COVID 2019. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita lanjut ke bab 1 yaitu pendahuluan. Jadi di sini saya akan memberikan atau menceritakan latar belakang dari PT XYZ ini. Jadi PT XYZ ini merupakan salah satu perusahaan logistik terkemuka di Indonesia yang terus berinovasi agar tetap kompetitif. PT XYZ berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan guna memenuhi kebutuhan masyarakat, seperti pengiriman yang cepat, kemudian aman dan handal. Pada episode sebelumnya, dalam Lestari dan Sutari tahun 2023 menjelaskan bahwa dari hasil bahasan yang tertera layanan tracking PT XYZ telah berjalan dengan baik dan diatur melalui proses yang telah ditetapkan, sehingga dari hasil tersebut didapatkan target yang diinginkan atau to be, yaitu level 5, di mana semua proses dapat diindikasikan secara terus menerus seperti itu. Kemudian di era teknologi informasi dan komunikasi yang sudah menjadi bagian fundamental dalam kehidupan manusia, PT XYZ diharapkan mampu beradaptasi dengan cepat terhadap kemajuan teknologi. Informasi merupakan aset berharga bagi organisasi, sehingga keamanan informasi menjadi penting untuk dimiliki sesuai standar keamanan informasi. Jadi mungkin itu sedikit latar belakang dari PT XYZ ya, PT XYZ. Oke, kemudian kita lanjut ke tujuan. Jadi tujuan saya atau tujuan penelitian yang ada di sini ialah yang pertama itu menganalisis kinerja dan kematangan proses keamanan. Jadi maksudnya apa itu? Maksudnya adalah mengevaluasi tingkat kematangan proses keamanan informasi pada aplikasi air tracking di PT XYZ berdasarkan riset dan domain COVID 2019. Kemudian yang kedua adalah menilai penerapan tata kelola IT. Jadi menilai sejauh mana tata kelola dan manajemen keamanan informasi pada aplikasi air tracking sesuai dengan tujuan pengelolaan dan komponen COVID 2019. Kemudian yang ketiga adalah memberikan rekomendasi untuk peningkatan keamanan. Jadi memberikan solusi praktis dan strategis yang sesuai dengan kerangka COVID 2019 untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keamanan. Kemudian yang keempat adalah mendukung pencapaian tujuan bisnis. Jadi tujuan yang nomor 4 ini adalah memastikan bahwa penerapan keamanan pada aplikasi air tracking selaras dengan tujuan bisnis PT XYZ, terutama dalam memberikan layanan bisnis yang andal dan aman. Jadi benar-benar emang tujuannya adalah lebih tepatnya untuk mengelola atau menilai tingkat kematangan keamanan dari PT XYZ ini, teman-teman. Oke. Jadi lanjut kita ke rumusan masalah. Jadi di rumusan masalah ini kami memberikan 3 rumusan masalah. Yang pertama adalah menganalisis berdasarkan data pengguna. Jadi layanan pelacakan elektronik seringkali mengumpulkan data pribadi dan informasi dari semua orang yang menggunakan aplikasi ini, termasuk kurir, kemudian customer.
Jika sistem tidak memiliki keamanan yang memadai, dapat berakibat bocor ke pihak yang tidak diinginkan atau yang berwenang. Kemudian yang nomor 2 adalah potensi serangan cyber. Nih, jadi layanan berbasis teknologi seperti air tracking rentan terhadap ancaman cyber seperti peretasan, malware, dan akses yang tidak sah yang dapat mengganggu operasional dan merugikan pelanggan. Jadi gitu. Untuk nomor 3, kurangnya kepatuhan terhadap standar keamanan. Jadi masalah yang ketiga ini adalah mungkin masalah yang paling krusial. Karena kenapa? Sistem pelacakan elektronik yang belum dievaluasi secara menyeluruh mungkin tidak memenuhi standar keamanan informasi terkini seperti jadwal kerja COVID, sehingga meningkatkan risiko pelanggaran keamanan. Jadi itu untuk rumusan masalah. Oke teman-teman, kita lanjut ke manfaat penelitian nomor 1.4. Di manfaat penelitian ini penulis atau peneliti memberikan 3 manfaat ya, 3 manfaat. Jadi di sini yang pertama adalah peningkatan tata kelola dan keamanan informasi, dan yang kedua itu efisiensi dan keandalan operasional, dan yang ketiga dukungan terhadap pencapaian tujuan bisnis. Jadi yang pertama, penelitian ini memberikan panduan berbasis framework COVID 2019 untuk meningkatkan pengelolaan dan perlindungan keamanan informasi pada aplikasi tracking PT XYZ sesuai dengan praktik-praktik yang terbaik. Oke, yang kedua, efisiensi dan keamanan operasional. Dengan meningkatkan keamanan aplikasi, perusahaan dapat memastikan kelancaran operasional tracking. Kemudian nomor 3, dukungan terhadap pencapaian tujuan bisnis. Penelitian ini membantu PT XYZ memastikan aplikasi tracking mendukung tujuan bisnis seperti menyediakan logistik yang aman, kemudian cepat dan dapat diandalkan oleh pelanggan. Gitu, teman-teman. Oke, kita lanjut ke bab kedua ya. Kita lanjut ke bab kedua tentang ini penulis atau peneliti menjabarkan apa itu framework 2019. Jadi COVID 2019 itu adalah kerangka kerja dengan struktur yang lebih fleksibel, memiliki faktor desain sebagai alat untuk menentukan tujuan dari proses dinilai sebagai proses tertinggi untuk kepentingan perusahaan. Kemudian dalam COVID 2019 ini ada beberapa domain yang dapat digunakan untuk mengolah informasi teknologi. COVID 2019 membuat penggabungan dengan pemikiran terbaru dari tata kelola perusahaan dan manajemen. Dan COVID itu sendiri memiliki 2019. Maksudnya di sini COVID 2019 itu memiliki domain utama, yaitu sini saya salah ya kayaknya. Jadi di COVID 2019 itu memiliki 5 domain utama. Yang pertama itu adalah IDM, yang artinya adalah Evaluate, Direct, and Monitoring, yang merupakan tahapan dalam evaluasi dan monitoring. Kemudian yang IPO ini nomor 2, yang Align, Plan, and Organize, merupakan proses dalam menyelaraskan atau merencanakan dan mengatur dalam suatu organisasi. Kemudian yang BAI ini adalah Build, Acquire, and Implement, adalah tahapan dalam proses membangun atau merancang dan mengimplementasikan suatu tata kelola IT. Kemudian yang DSS ini adalah Delivery, Service, and Support, merupakan proses mengirim, melayani, dan dukungan gitu. Kemudian yang MIA ini adalah Monitor, Evaluate, and Assess, merupakan proses memantau, evaluasi, dan menilai. Oke, jadi pada penelitian kali ini saya Muhammad Maulana itu memilih domain DSS 05 dan IPO 13. Mengapa demikian? Karena di DSS 05 ini adalah Delivery, Service, and Support, yang mana berhubungan dengan pengelolaan layanan keamanan untuk melindungi aset informasi perusahaan gitu. Jadi melindungi informasi perusahaan untuk menjaga tingkat risiko keamanan informasi yang dapat diterima oleh perusahaan. Oke, jadi yang pertama saya akan menjabarkan dulu aktivitas utama dari DSS 05. Jadi di sini yang pertama aktivitasnya itu adalah identifikasi risiko keamanan. Kemudian yang kedua, implementasi kontrol keamanan. Yang ketiga adalah monitoring dan evaluasi keamanan. Dan yang keempat adalah kesadaran keamanan. Gitu. Oke, untuk nomor 2.3.2 adalah IPO, yang mana
manage security. Jadi manage security ini adalah mendefinisikan, mengoperasikan dan memantau sistem manajemen keamanan informasi. Dalam IMANIA 2024 menjelaskan bahwa IPO 13 ini manajemen keamanan menekankan untuk meningkatkan efisiensi operasional dengan merancang dan mengorganisir TI secara lebih terstruktur gitu. Kemudian untuk aktivitas utama dalam IPO 13 ini adalah yang pertama membangun strategi keamanan, yang kedua adalah manajemen risiko keamanan informasi, nomor 3 adalah komunikasi dengan pemangku kepentingan, dan nomor 4 adalah evaluasi kinerja keamanan. Oke, jadi di sini ada proses-proses dari domain DSS 05 dan IPO 13. Yang pertama di DSS 05 itu ada 7 proses ya, 7 proses dari DSS 05. Yang pertama adalah DSS 05 nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi yang pertama adalah protect against malware. Nomor 2 adalah manage network and connectivity security. Number 3 is manage and endpoint security. So next, manage user identity and logical access. Number 5 is manage physical access to IT assets. Number 6, manage sensitive document and output devices. The last number is monitor the infrastructure for security related events. Jadi ini adalah merupakan proses-proses dari domain DSS 05. Kemudian kita lanjut ke domain IPO 13 ya. Jadi di IPO 13 ini ada tiga proses. Yang pertama adalah establish and maintain an information security management system, dan yang kedua define and manage an information security risk treatment plan. Kemudian nomor 3 adalah monitor and review the ISMS. Jadi tadi adalah proses-proses dari domain IPO 13 dan DSS 05. Next kita lanjut ke bab 3 yaitu hasil pembahasan. Jadi pada metode penelitian ini kita di subbabnya metode penelitian ya. Metode penelitian kali ini bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang menggunakan data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data berupa wawancara, kuesioner observasi Harahap 2000 dan menurut Harahap 2020. Penelitian ini bertujuan melakukan pengukuran kapabilitas kegiatan dan pengendalian keamanan informasi berdasarkan rangka kapabilitas pada proses IPO 12-13. Ini maaf ini enggak ada ini. 13-05 dan menghasilkan angka tingkat kapabilitasnya dan rekomendasi meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Jadi di sini kita mungkin saya akan menunjukkan teman-teman kuesioner yang telah saya buat dalam bentuk Excel. Mungkin teman-teman bisa lihat sebentar. Nah, di sini teman-teman ada 2 halaman. Yang pertama itu halaman DSS untuk pertanyaan DSS 05 dan IPO 13. Jadi di sini ada yang pertama, misalkan di sini kita melihat pertanyaan dari DSS 0501 yang mana di sini merujuk pada protect against malicious software. Ada di sini pertanyaannya teman-teman ya. Nah, jadi di sini ada untuk DSS 05 dan yang di sini adalah untuk IPO 13. Untuk yang mungkin dari Google Form, saya kemarin udah sebar Google Form-nya gitu. Jadi ini adalah Google Form yang saya buat sebentar. Nah, ini guys. Jadi ini adalah pertanyaan-pertanyaan. Jadi di sini saya menggunakan satu responden ya, karena ini adalah salah satu saran dari dosen saya yang mengajar mata kuliah ini, dosen pengampu. Jadi beliau bilang kalau untuk fiktif itu nggak apa-apa, satu responder. Jadi di sini saya sudah buat pertanyaan-pertanyaan dalam bentuk Google Form. Nah,
gini guys, mungkin saya lihat pertinjauannya aja ya. Oke, nah ini adalah bentuk dari Google Form yang saya buat. Jadi bentuknya sangat simple. Dalam kuesioner ini saya menggunakan angka 1 sampai 5 yang mana ini menjelaskan tentang satu sangat baik, satu sangat kurang baik, dua kurang baik, tiga cukup baik, 4 baik, dan 5 sangat baik. Jadi gitu teman-teman. Oke, kita lanjut ke mungkin ke hasil pembahasan atau ke kerangka penelitian. Jadi di kerangka penelitian ini ada namanya studi pendahuluan dulu, kemudian persiapan dan perencanaan. Di sini ada kualitatif dan kuantitatif. Nah, dari kualitatif ini adalah pengumpulan data, wawancara. Kemudian yang nomor 2 ini adalah pengolahan data dan kesimpulan. Oke, dari studi pendahuluan adalah tahap awal yang bertujuan untuk memahami masalah yang akan diteliti. Jadi yang pertama ini memahami masalah dulu teman-teman. Untuk yang nomor 2 adalah persiapan dan perencanaan. Setelah studi pendahuluan, langkah ini melibatkan perencanaan detail penelitian, termasuk menentukan metode yang akan digunakan, guys. Oke, kemudian kualitatif. Kualitatif adalah pendekatan yang bertujuan memahami fenomena secara mendalam berdasarkan pengalaman atau sudut pandang subjek. Oke guys, mungkin kita lanjut. Ini tempat dan waktu. Di sini saya menggunakan jadwal penelitian dari Desember 2024 dan Desember ya. Jadi mungkin ini kemarin belum saya update. Sebentar saya update dulu. Mungkin ini udah yang menyebar kuesioner ini. Muas data udah. Sorry. Jadi kemarin udah selesai tanggal 4. Jadi kita bisa kopikan. Di sini. Jadi saya taruh ya di sini guys ya. Ini kita copy aja. Jadi seperti ini. Kita agak sedikit kasih jarak yang lebih dekat karena untuk memperkecil atau menghemat tempat ya guys ya. Menghemat tempat. Oke, udah cukup ini. Oke, sini kita kecilkan saja. Kita kecilin dengan cara tarik seperti ini terus. Nah, ini mungkin adalah channel penelitian terbaru dari saya yang atau kegiatan kali ini. Oke, untuk pertanyaan, kemudian kita lanjut guys, ke hasil pembahasan. Jadi hasil pembahasan kali ini saya menggunakan cara yaitu menghitung dari hasil responden. Di sini saya akan jelaskan di sini. Yang pertama adalah
Oke guys, sebentar guys, sebentar ya, sebentar teman-teman. Nah, ini merupakan hitungan yang saya buat. Jadi di sini saya menggunakan metode yang seperti yang teman-teman saya kerjakan juga. Jadi di sini kita bisa melihat angka dari nilai yang sekarang dan nilai rata di sini. Mungkin contoh di nomor 1 dari domain DR105 nomor 1 itu mendapat poin atau penilaian 4 dari responden, yang berarti ya mungkin sedikit lebih dekat dengan angka 5 guys. Jadi di sini kayaknya saya salah hitung. Di sini yang benar itu adalah nomor ini 5 ya guys. Ini 5, ini 5, ini 5. Nah, ini 5. Oke. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwasannya dari DR105 ini sangat beda selisihnya 1,04 yang berarti kita bisa melihat cukup di posisi tengah-tengah ya, posisi tengah-tengah antara 3 dan 5, yang merupakan ini adalah kayak menunjukkan bahwa aplikasi ini masih ada kekurangan yang mungkin harus ditutupin atau dievaluasi lagi dari segi DS105, yang mana itu adalah dari DS105 itu adalah tentang DS105 adalah melindungi informasi perusahaan untuk mempertahankan tingkat risiko keamanan informasi yang dapat diterima oleh perusahaan dan sesuai dengan kebijakan keamanan. Nah, kebijakan keamanan. Ini kita buat ya. Oke, jadi di sini DS105 ini adalah melindungi informasi perusahaan untuk mempertahankan tingkat risiko keamanan informasi yang dapat diterima oleh perusahaan sesuai dengan kebijakan keamanan guys, gitu. Kebijakan keamanan. Jadi dari hasil yang dapat dari responden telah terlihat jelas bahwa dari DS105 memberikan nilai 3,96 yang merujuk pada status manajemen. Jadi ini kita bisa lihat 3,87 dan 3,96 di sini guys. 3,87 dan 3,96 di sini angka ini ya. Jadi bisa kita lihat, kita jadikan nilai yang yang relate atau sesuai fakta. Jadi di sini manajemen dan Merosable dari sini kami mengusulkan untuk mempertahankan pengelolaan. Sebenarnya bukan mempertahankan guys, karena memang ada selisih 1,4, jadi harus ada pengelolaan lebih lanjut atau evaluasi lebih lanjut mengenai keamanan, khususnya di bidang melindungi informasi perusahaan untuk PTE tracking, gitu guys. Jadi dari hasil IP13 juga mendefinisikan dan memantau sebuah sistem manajemen keamanan informasi seperti Define, Evaluate, and Monitor an Information Security Management System menunjukkan hasil dengan nilai 3,87. Nah, dengan status levelnya adalah manajemen and Merosable sama seperti DS105. Artinya di IP13 ini tetap sama seperti DS105, yang mana akan diadakan atau diusulkan pengelolaan atau evaluasi lebih lanjut, khususnya dalam pengelolaan rencana penanganan risiko keamanan informasi sudah mencapai level of MZ. Jadi gitu guys. Oke, untuk kesimpulan yang saya berikan dari penelitian kali ini, yang pertama itu berdasarkan hasil evaluasi
implementasi sistem manajemen keamanan informasi atau SMKI di PT XYZ dapat disimpulkan bahwa yang pertama, keamanan informasi perusahaan DS 105, yang kedua, sistem manajemen keamanan informasi IT 13, dan penanganan risiko keamanan informasi. Kemudian untuk saran yang akan diberikan, yang pertama adalah nomor 1, pemantauan keamanan yang berkelanjutan. Penting untuk terus memantau dan memperbarui kebijakan serta prosedur keamanan guna memastikan sistem tetap efektif dalam menghadapi ancaman yang baru. Nomor 2 adalah peningkatan kapasitas tim TI, melakukan pelatihan berkelanjutan untuk tim TI agar dapat mengelola ancaman yang terus berkembang. Kemudian pengawasan ad tracking. Pengawasan ad tracking memastikan bahwa platform ad tracking tetap aman dengan kebijakan yang ketat serta pengamanan data pribadi yang memadai, guys. Jadi teman-teman, mungkin ini yang bisa saya jelaskan atau saya paparkan kepada teman-teman semuanya lewat video kali ini. Saya izin untuk tutup video kali ini dengan mengucapkan terima kasih banyak, dan semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat dan dapat dimengerti oleh teman-teman semua, termasuk dengan Bapak dosen terhormat Bapak Rian. Mungkin masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam video kali ini. Saya mohon untuk dievaluasi dan dikasih saran Bapak. Untuk waktu dan tempat yang telah diberikan, saya ucapkan terima kasih. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.